faktorisasi ekspresi kuadrat. Di video sebelumnya ya, gue sarankan kalian untuk menonton terlebih dahulu topik mengenai memfaktorkan ekspresi aljabar. Nah, ini lanjutannya atau jilid 2-nya, yaitu faktorisasi ekspresi kuadrat. Ya, jadi konsep dasarnya ya faktorisasi biasa sebenarnya awalnya gitu. Tapi kita menemukan sebuah masalah ketika cara yang sama dilakukan untuk faktorisasi ekspresi kuadrat. Jadi yang tadinya di video sebelumnya itu ya lancar-lancar aja gitu ya memfaktorkan. Nah, kita menemukan hambatan di sini. Hambatan yang seperti apa? Misalnya gini. Nah, ingat kembali ya cara memfaktorkan. Nah, basic dari memfaktorkan. Contoh misalkan. Kita diberikan bentuk x kuadrat plus 2x. Bagaimana kita memfaktorkan bentuk ini? Ya, simpel saja. Ya, di sini ada x kuadrat, ini ada x. Nah, di sini nggak ada angka ya, satu doang sih, maksudnya satu gitu. Ini kan 2. Jadi yang menjadi faktor adalah x kuadrat. Artinya dua ekspresi ini punya pembagi yang sama, yaitu x. Pembaginya antara luar dalam kurung x plus 2. Selesai. Atau bisa juga misalkan 2x kuadrat plus 6x. Yang mana dalam bentuk ini 2x lah yang menjadi faktornya. Sehingga taruh luar kurung jadinya x plus 3. Ya, kan 2x dikali x ya, kali masuk ya, kali pelangi. Ya, kali distributif itu kan 2x kuadrat. Dikali 3 ya hasilnya 6x gitu. Nah, kita menemukan masalahnya ya, masalahnya adalah kalau misalkan kita bisa dengan mudah menentukan x kuadrat plus 2x faktornya adalah x, maka bagaimana dengan bentuk bagaimana dengan ya bentuk misalnya ya x kuadrat ya plus 7x. Nah, kalau kayak gini kan gampang ya, kita tinggal x dikali x plus 7 itu kan. Nah, bagaimana kalau misalkan bentuknya adalah x kuadrat plus 7x min 30? Ayo lu, dia nggak punya x, dia nggak punya x, dia konstanta sendirian, tidak punya variabel. Gimana cara memfaktorkannya gitu. Nah, jadi badan dari ekspresi kuadrat ini ya ternyata bisa kita uraikan, atau ternyata dia itu berasal dari ya dua angka yang kalau dikali hasilnya min 30, kalau dijumlah hasilnya plus 7 gitu. Jadi ternyata seperti itu, teman-teman. Nah, jika dikali hasilnya min 30. Nah, ini berarti kalau dijumlah ya hasilnya plus 7. Nah, jadi ini kunci dari menentukan faktornya. Emang agak berbeda dari yang sebelumnya, karena sebelumnya nggak ada konstanta. Nah, ini dia ada konstantanya. Nah, pikirkan berapa ya pasangan angka yang kalau dikali hasilnya min 30, kalau dijumlah hasilnya 7. Itu ya, pasangan angkanya ya
Ya, ini buat para pemula mungkin gue jabarin ya. Daftar pasangan angka yang kalau dikali hasilnya min 30. Nah, lihat. Ada min 6 kali 5, hasilnya min 30. Terus ada, ya kalau kita balik ya, min 5 kali 6 juga hasilnya 30. Terus, ya, ada 10 kali min 3 misalnya. Itu juga hasilnya 30. Ada juga 12 ya dikali min 5 juga min 30. Nah, jadi apa namanya diuraikan mana nih yang hasilnya min 30. Ya, ini min 30. Nah, mana nih yang hasilnya min 30? Banyak kan kalau dijabarin kan, tapi batasnya adalah kalau dijumlah hasil plus 7. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya plus 7 bukan? Ya, bukan kan, karena min 6 ditambah 5 ya min 1. 10 ditambah min 3 hasilnya plus 7. Nah, 12 ditambah min 5 hasilnya berapa? Ini 60 ya, sorry. Bukan 30, ini 60, Bro. Nah, berarti di sini. Ya. Berarti di sini. Berarti 10 dikali min 3 hasilnya min 30. Ya, kalau dijumlah berapa ya? Plus 7 gitu ya. Kalau dijumlah hasilnya plus 7, maka ya, kita pilih yang ini. Maka ya, bentuknya menjadi menjadi berapa? Ya, x kuadrat, tulis di sini plus 10x ya min 3x ya min 30 gitu. Jadi yang tadinya 7x jadi plus 10x dikurang 3x, karena kan 10x dikurang 3x hasilnya berapa? Plus 7x dikali hasilnya ya min 30. Bener kan? Nah, kalau sudah, kita buat dia menjadi dua regu. Regu depan sama regu belakang. Nah, regu depan kita faktorin. Nah, baru faktornya adalah x. Ini dalam kurung berarti ya x plus 10. Nah, ini regu kedua adalah berapa? Faktornya 3. Berarti di sini x plus berapa? 10. Itu. Nah, udah sama nih kan, x dikali x plus 10 min 3 dikali x plus 10. Nah, sebenarnya ini bisa aja langsung kita faktorkan, karena kan ini yang dikalinya sama, x dikali x plus 10 min 3 dikali dengan x plus 10. Nah, itu ya bikin aja kurung baru ya, x min 3. Nah, faktor yang samanya ini sebagai faktor yang sama kita taruh luar kurung. Luar kurungnya berapa? Ya udah x plus 10. Nah, sampai sini udah benar gitu. Dan bisa kalau memang udah langsung paham gitu kan. Tapi masalahnya adalah buat yang belum paham, ini mungkin membingungkan. Nah, bagaimana biar nggak bingung? Nah, buat aja permisalan. Ya, misal apa? Misal segitiga adalah x plus 10 gitu. Jadi kita pakai permisalan sebuah segitiga, sehingga persamaannya menjadi x dikali dengan segitiga dikurang 3 dikali dengan segitiga. Nah, ini faktornya jadi sama ya. Jadi anggap segitiga itu sebuah variabel. Nah, jadi segitiga merupakan faktor. Jadi taruh di luar kurung, segitiga dikali dengan berapa? X min 3. Nah, kembalikan nilai segitiganya. Nilai segitiganya adalah x plus 10 dikali dengan ya x min 3. Nah, ini dia faktornya. Nah, kalau kita kaliin balik ya, kita lakukan secara terbalik ya. Dari sini kita kaliin ya. Ini kali ini kali ini, nanti hasilnya balik lagi ke sini tadi, ke bentuk semula. Gitu, karena memang dialah faktornya. Gitu. Nah, contoh lain misalkan nih.
Ya, contoh lain. Contoh lain misalnya berapa ya? X kuadrat min 18X plus 80. Cari pasangan bilangan yang kalau dikali hasilnya plus 80, kalau dijumlah hasilnya min 18. Ayo lu, berapa? 80 itu berarti kan 16 kali 5 ya. Iya, tapi kalau 16 ditambah 5 bukan min 18 hasilnya. Berapa ya misalkan? 9 sama enggak mungkin. 80 itu berarti 10 sama 8. Nah, berarti X kuadrat. Nah, kan kalau dijumlah hasilnya min 18. Berarti ini min 10X dikurang 8X. Ya, jadi kan min 18 kalau dijumlah gitu. Nah, min 10 sama min 8 kalau dikali ya hasilnya plus 80 kan. Gitu. Nah, faktorin. Nah, X kuadrat min 10X, berarti yang menjadi faktornya adalah X. Jadi ini sisanya X min 10. Ini berarti 8 yang menjadi faktor. Ini X min 10. Gitu. Ya. Anggap bahwa segitiga adalah X min 10. Kalau puyeng jadinya X dikali segitiga dikurang 8 dikali segitiga. Nah, ini menjadi faktor. Taruh di luar kurung. Segitiga dikali dengan X min 8. Nah, kembalikan lagi aja nilai X-nya. Yaitu X min 10 dikali X min 8. Ini dia bentuk faktorisasinya. Nah, terus gimana kalau yang di depan X kuadrat itu bukan 1? Kalau ini kan 1. Nah, bagaimana kalau bukan 1? Berapa? Ya, berapapun, misalnya 2 ya. Misalnya 2X kuadrat plus 5X plus 2. Nah, kita buat manipulasi dulu. Nah, manipulasi gimana? Ya udah, buat seolah-olah ini tuh bentuknya X kuadrat, bukan 2X kuadrat. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan A dengan C. Ya, maksudnya koefisien X kuadrat dengan konstantanya. Jadi seolah-olah kita kaliin gitu ya. Jadi bentuk manipulasinya adalah X kuadrat plus berapa? Misalkan 5X plus 4. Nah, ini adalah tujuan dari manipulasi, yaitu cari bilangan yang kalau dikali hasilnya plus 4, kalau dijumlah hasilnya plus 5. Berapa? Ya, 1 dan 4. Gitu. Ya. Pasangan bilangannya ya. Pasangan bilangan yaitu plus 1 dan plus 4 gitu. Ya udah, habis itu kembalikan gimana? Kayak kembalikan ke bentuk semula, yaitu 2X kuadrat plus 5X plus 2. Nah, jadinya 2X kuadrat plus 5X itu adalah penjumlahan dari 4X plus 1X atau X doang. Nah, ini didapat dari mana, B? Ya dari sini tadi ya. Itu. Baru deh faktorin. Ya. 2X ya faktornya ya. Dalam kurung, ya ini berarti X ya. Karena 2X dikali X ya 2X kuadrat. Nah, ini agar jadi 4X ya ditambah dikali 2. Jadi ini ya plus 2 ya. Karena kan 2X dikali 2 ya 4X. Berarti ini tetap ya X plus 2, tapi kasih kurung aja biar nggak bingung. Nah, ini di depannya ada angka 1 ya, nggak boleh bilang nggak ada angka, ada 1 gitu. 1 dikali X ya X, 1 dikali 2 ya 2 gitu ya. Nah, buat perumpamaan segitiga adalah X plus 2.
Jadinya 2x dikali segitiga ditambah dengan 1 segitiga. 1 dikali segitiga. Dialah faktornya, jadinya ya segitiga dikali 2x plus 1. Kembalikan deh bentuk segitiganya, nilai segitiganya. Jadilah 2x plus 1 dikali dengan x plus 2. Nah, ini adalah faktornya. Itu gampang kan? Nah, semoga bisa dipahami ya.